Halo, kembali lagi di podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia bersama saya Ratu Nabila. Sebelum kita memulai, seperti biasa saya akan kasih salam khas podcast ini dulu. Salam Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Ya, podcast ini bisa kalian saksikan di beberapa platform, yaitu di Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube-nya Partai Perindo @partaiperindo. Kemudian ada juga di RCTI Plus, Okezone, Sindonews, inews.id, dan juga di website Partai Perindo. Nah, stay tune karena kita punya tema yang sangat menarik pada hari ini, yaitu miris penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja ini meningkat. Wah, kita akan langsung saja berbincang dengan narasumber kita pada sore hari ini, Pak Budi Coanda. Pak Budi Coanda, apa kabar? Luar biasa. Luar biasa, jawaban yang memang harus seperti itu ya Pak, luar biasa. Siap. Nah, sebelum kita masuk ke tema diskusi pada hari ini, agar Sobat Aksi Nyata di sini juga kenal dengan narasumber kita. Nah, Pak Budi, boleh diceritain background Pak Budi ini sebagai apa? Oke, selamat sore Sobat Aksi Nyata Indonesia. Nah, perkenalkan, nama saya Insinyur Budi Coanda. Saya tinggal di Tangerang Selatan, tepatnya di Alam Sutra. Background saya seorang sarjana teknik, bergelut di bidang instrumentasi. Sehari-hari kami melakukan aktivitas seperti biasa, pekerjaan, dan untuk kegiatan sosial saya khususnya sebagai Ketua DPD Granat Provinsi Banten. Luar biasa. Nah, Pak Budi ini Ketua Granat Banten begitu ya, Pak. Pastinya sudah mengerti dan banyak sekali hal-hal yang tentunya soal narkotika begitu ya di Provinsi Banten. Nah, Pak Budi ini juga adalah bacalek dari DPRD Provinsi Banten Dapil 9 Tangerang Selatan ya, Kota Tangerang Selatan. Jadi untuk yang di Kota Tangerang Selatan boleh nih nanti kita dilihat nama Pak Budi Coanda ya. Siap. Nah, Pak Budi, kalau kita berbicara mengenai motivasi dari Pak Budi ini untuk nyalek, itu apa sih Pak? Apakah memang baru-baru ini saja ataukah memang Pak Budi ini sudah bergelut di politik sejak lama? Silakan Pak. Oke, kebetulan saya bergelut di politik sudah hampir 30 tahun. Dan sebelumnya pun pernah jadi caleg juga di provinsi. Tapi keberuntungan belum ada. Nah, tapi alhamdulillah saat ini saya maju menjadi bacalek dari Partai Perindo. Kenapa Partai Perindo? Karena satu-satunya partai yang mereka peduli, di mana di dalam strukturnya mereka ada bidang yang mengatasi masalah bahaya narkoba. Baik. Apakah nanti apabila insya Allah begitu ya masuk, nah Pak Budi akan memperjuangkan bidang ini juga begitu? Oke, bidang narkoba. Ya, sesuai dengan visi misi saya sebagai bacalek DPRD Provinsi Banten Dapil 9 Kota Tangerang Selatan, di mana kami akan bergerak terus memperjuangkan daripada narkoba ini khususnya di Provinsi Banten agar para pemuda terhindar daripada bahaya narkoba tersebut. Ya, kalau kita berbicara mengenai peredaran narkoba begitu ya Pak, ini kasus di Banten sendiri itu seperti apa sih Pak? Apakah dari tahunnya ini semakin meningkat ataukah mungkin ada perbaikan menurun seperti apa Pak? Kita mau tahu. Mengenai masalah narkoba ini sudah dari zaman peperangan candu, sudah lama sekali, dan khusus di Banten ini pergerakan penggunaan bahaya narkoba itu tidak pernah turun. Tidak pernah turun. Tidak pernah turun, bahkan akan terus naik. Kami pernah melakukan studi kasus, kajian akademis, khususnya untuk wilayah Tangerang Selatan. Pada tahun 2018, di mana pengguna narkoba di kota Tangerang Selatan hampir mencapai 2% dari jumlah total penduduk 1,2 juta. Di situ sangat miris sekali karena hampir pengguna narkobanya itu daripada anak-anak muda. Anak-anak SMP. Itu usia berapa biasanya Pak? Usia ini di sini kami mendapatkan data kajian akademis kami, kalau untuk SMP 9,4% dari total estimasi pengguna. Pengguna kurang lebih sekitar 2.000 pengguna narkoba yang ada di kota Tangerang Selatan.
Dan ini saya yakin sudah sekian tahun, hampir 5 tahun, kemungkinan ini akan menaik terus. Karena narkoba itu kalau tidak ditangani secara komprehensif, dia akan terus secara masif bertambah. Bisa diketahui nggak Pak, ini tidak pernah turun dan jumlahnya tetap segitu, itu karena apa ya Pak? Nah, pengguna narkoba itu ada dari 3 unsur aspek. Satu dari sisi individunya, kedua dari sisi sosial atau lingkungan, ketiga dari sisi supply. Nah, untuk pencegahan ini kita harus komprehensif. Jadi tidak hanya pencegahan daripada masalah supply, tapi dari masalah individu kita harus ada namanya penyuluhan tentang bagaimana bahaya narkoba itu sendiri. Jadi ada faktor lingkungan, kemudian juga faktor supply dan tadi pribadinya sendiri. Nah, betul. Apakah cukup begitu Pak dengan hanya kita menghimbau saja masalah dari penyalahgunaan narkoba ini bisa turun begitu? Menghimbau saja tidak. Kami pernah, khusus untuk di Tangsel, saya pernah melakukan membuat namanya kampung anti narkoba. Dan saat ini saya dengar beberapa hari yang lalu sudah mulai dilaksanakan kembali di Serang. Itu mulai melakukan mengedukasi tentang kampung anti narkoba kembali. Nah, sesungguhnya ini sudah sekian tahun, sudah hampir 4 tahun. Sejak 2016 di Tangerang Selatan, kami sudah melakukan yang namanya pembuatan deklarasi kampung anti narkoba. Ya. Tapi ada berapa banyak kampung tuh Pak yang sudah di Tangerang Selatan ini kurang lebih sudah 3 kampung anti narkoba, tapi saat ini sudah tidak ada lagi kepedulian terhadap kampung anti narkoba tersebut sendiri. Boleh dikatakan sudah hilang. Karena itu sebenarnya sungguh-sungguh sangat baik sekali. Karena kami punya metode kampung anti narkoba itu berbicara tentang ketahanan suatu negara, ketahanan suatu bangsa, suatu wilayah. Nah, ini kita ngambil dari situ, dari desa, supaya satu wilayah itu benar-benar mereka terhindar daripada bahaya narkoba itu sendiri. Pak, kalau faktor ekonomi, apakah kemudian itu juga mempengaruhi begitu penyalahgunaan narkoba? Karena kan banyak juga masyarakat ini yang mungkin menjadi kurir seperti itu. Karena ya kita tahu peredaran narkoba atau penjualan narkoba ini pastinya ada ekonomi yang mereka dapatkan begitu. Sangat tepat sekali Mbak Nabila. Memang tentang masalah ekonomi, tentang masalah mereka sebagai kulir, itu tidak lepas daripada isi perut, ekonomi. Ya. Nah, makanya kalau kita pernah lihat di Kampung Ambon, itu satu wilayah itu mereka jualan narkoba, sangat miris sekali. Ya, dari bahkan anak kecil. baru-baru ini ada yang baru saja viral begitu ya Pak, anak kecil di Jawa. Ya, itu di daerah Kerawang, itu satu Kerawang. wilayah, itu dari anak kecil sampai dewasa, itu namanya sudah kampung anti narkoba itu sendiri. Nah, inilah sangat miris sekali. Memang saya katakan tadi, itu harus komprehensif. Tidak hanya kita penyuluhan, tapi dari sisi ekonomi pun, itu pemerintah harus hadir. Ya. Karena inilah kepedulian pemerintah terhadap narkoba. Jangan hanya sekedar penyuluhan-penyuluhan, slogan-slogan, tapi tidak ada aksi nyata. Nah, ini yang harus kita lakukan. Dan ini menjadi komitmen saya, tak kala nanti menjadi Dewan Provinsi Banten, ini yang akan kita perjuangkan. Apa saja tuh Pak yang aksi nyata itu yang perlu dilakukan? Mungkin dari sisi ekonomi, mungkin juga dari pemberdayaan, apa saja tuh Pak? Dari sisi ekonomi, kalau kita lihat sekarang ini mereka yang tertangkap kena narkoba masuk ke lapas, di tahanan, mereka diedukasi tentang pembinaan, tapi yang menjadi masalah di hilirnya. Setelah mereka keluar, mereka tidak ditampung. Nah, ini yang harus kita laksanakan. Karena itu rawan begitu ya Pak? Nah, ini rawan sekali. Dia keluar, dia rawan menggunakan Betul. lagi. Nah, karena apa? Mereka yang terkena narkoba, begitu keluar, apakah masyarakat peduli? Mereka mau lamaran kerja, pasti terbentur masalah SKCK. Mereka mau usaha, mereka terbentur dengan masalah keuangan. Nah, inilah menjadi keperhatian saya. Tak kalah saya melihat Partai Perindo, salah satu partai yang dimana sangat konsen terhadap pencegahan bahaya narkoba itu sendiri. Nah, ini kenapa saya maju di Partai Perindo seperti ini, menjadi fashion saya. Nah, setelah mereka jadi, kita akan membuat yang namanya kepedulian mereka, kita harus tampung. Apakah itu dengan UMKM atau dengan Disnaker bekerjasama, kita masukkan mereka ke situ. Jadi kita harus memperdayakan mereka, jangan sampai setelah mereka keluar melakukan pembinaan,
pemerintah membiarkan saja, ya pasti akan masuk lagi. Nah ini kejadian seperti itu. Karena biasanya mungkin ada stigma-stigma yang dicap gitu ya kepada para pengguna ini, sehingga masyarakat itu enggan untuk menampung atau kemudian juga memberdayakan atau bahkan malah dijauhi biasanya ya Pak. Betul Mbak Nabila, ini yang menjadi keprihatinan kita karena sesungguhnya mereka yang terkena masalah narkoba itu sesungguhnya itu mereka sakit jiwanya. Korban ya Korban. Pak? Nah maka ini kita harus perhatikan sesungguhnya ini jangan sampai mereka sekarang ini yang kena narkoba jangan dipenjara. Ya. Nah mereka harus direhabilitasi. Ini yang menjadi concern saya, salah satu concern saya juga, mereka yang terkena narkoba harus direhabilitasi, tapi rehabilitasinya harus benar. Jangan rehabilitasi, sekarang ini saya lihat beberapa oknum 2-3 hari keluar, padahal standarnya dari BNN nggak seperti itu. Ya karena pasti prosesnya lama itu Pak ya. Nah betul sekali. Membuat seorang yang sudah kecanduan begitu untuk menjadi normal kembali atau bahkan mereka bisa menerima dirinya sendiri. Ya betul, itu kurang lebih minimal itu sekitar 6 bulan mereka harus direhabilitasi. Kalau hanya mereka 1 hari, 2 hari atau 1 minggu itu bukan rehabilitasi. Namanya hanya transit saja gitu. Nah. Jadi ini memang strateginya berbeda-beda begitu ya Pak, di antara si penggunanya sendiri, kemudian masyarakat yang kemungkinan rawan akan peredaran narkoba ini. Itu memang strateginya mereka harus berbeda-beda begitu ya Pak? Ya betul, jadi sekarang makanya saya tak kalah saya dipercayakan menjadi Ketua DPD Granat Provinsi Banten, ini kami sering turun kepada masyarakat mengedukasi tentang sekarang masih banyak yang terkena narkoba. Kalau sekarang mungkin sekitar di atas sudah hampir 10 juta. 5 tahun lalu 5 jutaan pasti akan menaik terus. Kita jangan konsentrasi di masalah mereka yang terkena. Ya. Kita konsentrasi yang mereka yang tidak terkena masih banyak. Nah inilah kita harus masuk kepada sekolah, kepada pesantren, kepada lingkungan sekitar, kita harus peduli. Nah ini kami himbau untuk kader-kader Perindo peduli terhadap bahaya narkoba. Karena sayang sekali, karena satu-satunya partai di mana mereka peduli, bahkan sampai ada bidang khusus narkobanya, pencegahan narkoba. Ini harus kita, ini sangat-sangat menjadi saya sangat bagus sekali untuk kita bergerak bersama. Gitu. Baik, terakhir Pak Budi untuk tips untuk Sobat Aksi Nyata yang nonton di sini, mungkin banyak juga yang mahasiswa-mahasiswa, masih pada muda-muda, atau mungkin ya masyarakat pada umumnya, tips untuk bagaimana sih kita memandang tentang narkoba ini, pencegahan narkoba terutama. Oke, untuk adik-adik, teman-teman, khususnya untuk mahasiswa SMA, saya hanya menghimbau jangan sekali-kali menggunakan narkoba, jangan sekali menyentuh barang narkoba. Narkoba itu nggak keren. Hidup sehat, bersih, sehat tanpa narkoba. Itu dari saya. Baik, terima kasih Pak Budi. Ini sangat berkaitan sekali dengan Partai Perindo. Campaign Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia relate soal movement yang dijalankan oleh Partai Perindo sendiri ya Pak. Karena movement atau campaign yang dijalankan oleh Partai Perindo itu bagaimana kita menjadi produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, dan juga peduli dan turun tangan langsung untuk Indonesia sejahtera. Gitu. Karena banyak sekali faktor yang harus kita benahi untuk Indonesia yang sejahtera. Dan untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo, Anda bisa mengunjungi website www.partaiperindo.com atau klik bit.ly ini, dan juga jangan lupa download aplikasi Partai Perindo di App Store atau Play Store, atau scan barcode di bawah ini. Baik, terima kasih banyak, pemikiran dan sharingnya sangat berguna sekali untuk kita Pak Budi, dan semoga apa yang diusahakan ini berbuahkan hasil. Amin. Baik, terima kasih juga Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo ini semakin sukses dan juga maju terus untuk Indonesia sejahtera. Salam aksi nyata dari Kamu untuk Indonesia. Sampai jumpa lagi, saya Ratu Nabila, terima kasih. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi dunia.
nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Entaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengungkan gema, nyatakan persatuan oleh Perindo.